Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Pelalawan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Ida Sulastri dari SD Taruna Andalan Pangkalan Kerinci. Saya Novi Karyanti dari SD Negeri 018 Soek 1. Dan saya Rina Susanti dari TK Negeri Pembina Pangkalan Kerinci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Ibu. Baik Bu Novi, sebelum kita melakukan coaching terlebih dahulu, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu siap? Siap insya Allah Ibu. Pertama nih ya Bu, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini antara coach dan coaching, saya akan mengamati kata-kata coaching sesuai dengan alur kita apakah ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Oh iya Bu, jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya pembukaan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Untuk pertanyaan pertama, saya adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 Ibu. Yang pertama, present. Kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang disampaikan tadi nih, komponen mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Dari yang ketiga tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik lagi itu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching? Saya itu menginginkan proses coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah lah untuk menyelesaikan permasalahan coaching saya. Untuk menyelesaikan masalah ya Bu ya. Baik Novi, demikian dulu praobservasinya. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coaching. Gitu ya. Selamat ya Bu. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Ida. Saya Bu. Iya, silakan Bu Ida. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Ida. Bu Ida bagaimana? Alhamdulillah sehat juga nih Bu. Bu Nov, Ya. mohon maaf nih sebelumnya Bu, menunggu waktu Ibu Bu ya. Oh iya, tidak apa-apa Ibu Ida. Jadi gini Bu, saya meminta waktu Ibu sebentar nih, mungkin sekitar 15 atau 20 menit Ibu untuk berkonsultasi dengan Ibu. Boleh Bu Ida, kebetulan sekarang saya ada waktu luang. Alhamdulillah, makasih Bu Nov. Sama-sama Bu Ida. Oh iya Bu Ida, kalau boleh saya tahu, apa nih yang mau Ibu diskusikan dengan saya? Jadi gini nih Bu, saya mau diskusi berkaitan dengan hasil supervisi saya kemarin nih yang sudah Ibu datangi kelas saya yang sesuai jadwal ya Bu ya. Jadi itulah tujuan saya ke sini Bu, mendiskusikan. Begitu. Nah, kira-kira setelah diskusi ini apa yang sudah harapkan nih? Harapan saya setelah selesai diskusi ini, saya ingin
adanya perubahan Ibu cara mengajar saya agar lebih bervariatif, kemudian agar lebih baik lagi tentunya untuk ke depannya lebih baik dari yang sebelumnya gitu Bu. Oke, Bunda. Mudah-mudahan ya dengan diskusi kita kali ini apa yang menjadi harapan Bunda bisa terwujud ya Bunda ya. Amin ya Bu. Jadi apa nih Bunda yang bisa saya bantu? Coba Bunda ceritakan deh. Iya, terima kasih Bu Natiana. Jadi gini Bu, ini yang sudah seperti yang saya sampaikan di awal tadi yang berkaitan dengan hasil supervisi saya, di mana setelah Ibu supervisi, Ibu panggil saya nih ke ruangan khusus nih. Kemudian saya mendapat catatan kecil nih Bu dari Ibu kemarin, surat cinta dari Ibu. Tapi dalam kutip surat cinta itu berwarna merah gitu loh Bu, dengan benang merah ya Bu ya. Jadi ini perihal metode pembelajaran atau cara mengajar saya. Jadi metode mengajar saya menurut catatan dari Ibu kemarin belum tepat. Jadi kemarin saya memberikan pembelajaran itu kepada anak-anak didik itu tidak dengan teknik pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sehingga saat KBM atau kegiatan belajar mengajar kemarin itu sebagian anak itu ada yang tidak memahami materi pembelajaran dengan sempurna gitu Bu. Dan ada juga beberapa anak itu yang kurang bersemangat saat mengikuti pembelajaran saya. Itu dia. Baik Bunda. Nah, berarti dari hasil refleksi dari supervisi kita yang kita lakukan kemarin ya Bunda. Ternyata Bunda mendapatkan surat cinta dari saya ya Bunda ya, masalah pelaksanaan KBM Ibu yang tidak ada mode pembelajaran dan diferensiasinya. Betul sekali Bu, memang sudah saya menyadari hal itu. Ternyata dengan kita tidak menggunakan teknik pembelajaran yang berdiferensiasi ini Bu, itu suasana kelas itu memang betul-betul kurang kondusif gitu Bu. Memang betul ini Bu, catatan dari Ibu. Baik Bunda. Nah, kalau boleh saya tahu nih dari hasil diskusi kita atau percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ataupun diskusi hari ini adanya perubahan gaya mengajar saya Bu, agar saat pembelajaran berlangsung itu suasana kelas itu menjadi kondusif, semangat, itu kan anak-anaknya senang, gurunya juga ikut senang tentunya gitu kan. Nah, jadi seperti itu yang saya ingin dapatkan. Oke, Bunda, luar biasa sekali ya harapan yang ingin dicapai pada diskusi kali ini. Itu adanya perubahan gaya mengajar yang lebih menyenangkan bagi anak di kelas ya Bunda ya. Betul Bu. Nah, kira-kira perubahan yang bagaimana sih yang ingin Ibu harapkan ke depannya? Adanya perubahan khususnya dalam hal pembelajaran Ibu, terutama dalam menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi seperti dalam catatan Ibu, dengan menggunakan berbagai cara yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan setiap murid Ibu, baik dari karakteristiknya, kemudian tingkat kemampuan anak, minat dan gaya belajar anak juga seperti itu Bu. Yang mana tentu yang kita tahu manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi ini sangat luar biasa ini Bu. Ya di antaranya tadi kan ada perubahan yang merata untuk semua murid gitu kan. Kemudian adanya pembelajaran yang menyenangkan serta adanya pembelajaran yang dipersonalisasikan. Jadi seperti itu Bu. Baik Bunda, luar biasa sekali nih perubahan yang ingin dicapai ya. Nah Bunda, dari yang Ibu sudah sampaikan tadi ya, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, ini bisa dikatakan kondisi yang ideal ya kan dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Bisa dikatakan skala levelnya itu udah skala 10 ya Bu ya. Nah, berbicara tentang skala Bunda, dari skala 1 sampai 10, di posisi manakah Ibu dalam pencapaian tujuan? Kalau ditanya tentang skala nih kan Bu, Ya. Saya merasa ini masih di level 6 deh Bu. Jadi kalau di level 6, kalau kita dalam kegiatan itu masih di bawah KKA Bu. Jadi memang ini PR bagi saya Bu, masukan dan saran
Ibu, waktu supervisi ini memang satu catatan buat saya untuk menjadi lebih baik lagi, jadi seperti itu. Jadi masih di level 6 kalau saya merasa Bu ya. Jadi masih di level 6 ya Bu Iya ya. betul Bu. Tetap semangat juga walaupun sekarang masih salah gitu ya. Nah kira-kira Bunda ingin meningkatkan ke level berapakah perubahan yang akan Ibu lakukan? Harapan saya sih Bu, bisa saya tingkatkan sampai ke level atau ke skala 8 dan 9, 8 atau 9 nih Bu ya. Atau bila perlu nih kan Bu, seandainya ini tercapai kan namanya juga keinginan, cita-cita nih Bu. Harapan saya sih bisa ideal lah Bu, yang Ibu sampaikan 10 tadi gitu ya Bu. Nah, jadi doakan ya Bu, mudah-mudahan apa yang saya inginkan ini, yang saya harapkan ini bisa terwujud, dan tentu nantinya saya juga akan membagikan praktek baik saya ini kepada rekan-rekan saya dalam hal pembelajaran berdiferensiasi. Baik, ya semoga ya apa yang Ibu harapkan bisa terwujud ya, dengan tujuan yang sangat mulia sekali dalam mendidik anak-anak bangsa kita ya Bunda ya. Iya Bu. Semangat terus Bunda untuk perubahan yang lebih baik lagi. Oke Ibu, jadi setelah saya mendengarkan cerita Ibu nih, untuk kondisi Ibu sekarang ini masih di level 6. Nah ini Ibu ingin meningkatkannya ke level 8 atau 9, kalau bisa level 10 Iya ya Bu itu ya. Insya Allah Bu, semoga apa yang memang jadi harapan saya ini bisa terwujud ini Bu, amin. Amin. Nah, Bunda, kalau boleh saya tahu nih, usaha yang Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan dalam model mengajar Ibu itu apa? Usaha atau rencana berarti nih ya Bu ya, Ya, rencana betul. aksi ke depannya ya Bu ya. Yang saya lakukan itu untuk menciptakan adanya perubahan gaya belajar ini, saya akan memulai dengan pembuatan modul ajar yang berdiferensiasi Bu. Ya tentunya dengan mengikuti tahapan-tahapannya, ya diantaranya itu membuat form dulu Bu, formulir pemetaan kebutuhan belajar murid, kemudian menganalisis pemetaan kebutuhan belajar murid itu yang berdasarkan kesiapan belajar murid itu sendiri. Kemudian menganalisis pemetaan kebutuhan belajar murid ini berdasarkan profil belajar murid Bu. Jadi gaya belajarnya ya dengan teknik dengan pelaksanaan diferensiasi proses, konten, dan juga produk. Itu rencana saya Bu. Wah, luar biasa sekali nih rencana yang Ibu sudah susun ya. Saya sangat senang dengan rencana Ibu ini. Nah Bunda, selain rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada strategi lainkah yang akan Ibu lakukan? Ya Bu, untuk rencana yang kedua yang akan saya lakukan itu yaitu mengajak rekan saya ini untuk berkolaborasi Bu. Kawan-kawan rekan yang di kelas-kelas yang lain ini saya akan ajak berkolaborasi dalam melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Nah, jadi nanti saya akan meminta rekan sejawat untuk menjadi seperti pengamat ini Bu, pengamat atau mensupervisi saya lah terlebih dahulu pada saat saya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, apakah memang ini sudah pas atau enggak. Jadi nanti saya bisa mendapatkan masukan, saran, respon dari teman-teman rekan sejawat yang mensupervisi saya tadi Bu. Nah, kemudian dengan adanya mentor tadi atau adanya supervisi dari teman tadi, tentu kan saran itu kan membangun Ibu ya. Pasti saran yang positif yang bisa saya ambil untuk kegiatan belajar mengajar saya selanjutnya. Seperti itu Bu rencana yang kedua. Wah, sangat-sangat keren Bunda rencana yang sudah Ibu rancang ini. Tadi ada 2 rencana yang Ibu rancang Iya, gitu betul. ya. Berarti yang pertama tadi itu membuat modul berdiferensiasi sesuai dengan tahap-tahapnya. Terus yang rencana yang kedua yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat, Betul. dengan meminta rekan sejawat menjadi mentoring agar bisa mendapatkan masukan dan juga saran yang baik Bunda ya. Nah, dari kedua saran ini atau rencana ini, yang mana yang telah
Ibu yang akan Ibu dahulukan? Nah, yang akan saya dahulukan ini Bu, yang paling utama sepertinya saya akan mulai melakukan membuat modul ajar berdiferensiasi Bu, sesuai dengan tahapan-tahapannya tadi. Jadi itu yang rencana yang pertama saya yang saya lakukan. Baik, Ida, berarti Ibu memilih langkah yang pertama ya Bu ya, yaitu membuat modul ajar berdiferensiasi. Iya betul Bu. Nah, kalau untuk membuat modul ajar tidak, yang modul ajar berdiferensiasi ini menurut Bu Ida nih ya, Bu Ida membutuhkan atau memerlukan bantuan siapa saja atau Bu Ida bisa nih melakukannya sendiri? Kalau sendiri kayaknya tidak bisa lah Bu, sendiri ya Bu ya, tetap harus ada rekan-rekan, terutama dari pimpinan dari Ibu. Tentu saya kan harus tetap meminta masukan dan juga saran dari Ibu. Namanya kan kebetulan kan saya kan mengajarnya di bagian muatan lokal budaya Melayu Riau, kan tidak ada apa namanya tuh ya Bu, contoh-contoh dalam pembuatan modul ajar karena dia kan muatan lokal Bu. Nah jadi memang saya perlu nih saran dari Ibu tentunya, dari pimpinan, kemudian rekan sejawat tentunya Bu yang ahli, yang sudah ibaratnya paseh lah Bu dalam pembuatan modul ajar berdiferensiasi. Jadi tentu saya akan banyak bertanya sama rekan-rekan ini seperti itu Bu. Baik, Ida, berarti Ida akan berdiskusi atau melakukan kolaborasi gitu Iya, ya Ida betul, Bu. dengan rekan-rekan Ida untuk saling berbagi ilmu ataupun pengalaman ya Bu Ida ya. Iya betul Bu. Nah, oh ya Bu Ida, untuk pelaksanaan dari rencana yang akan Ibu lakukan itu kapan akan direalisasikan? Insya Allah sih secepatnya Bu. Secepatnya ya. Bisa di minggu-minggu depan itu saya sudah mulai nih Bu, menyusun modul ajar ini, karena kan saya harus belajar terlebih dahulu dengan rekan-rekan saya Bu, melihat contoh dulu, mencoret-coret dulu yang seperti itu ya Bu ya. Jadi insya Allah di minggu depan itu sudah saya lakukan Bu. Oke, Bu Ida, semoga rencana yang Ibu susun terlaksana dengan baik. Nah, dari percakapan kita hari ini Bu Ida, apa yang Ibu Ida dapatkan? Dari percakapan hari ini memang luar biasa ya Bu ya, yang namanya diskusi itu memang kita bertukar pikiran ya Bu ya, bisa mendapatkan saran, masukan dari orang yang kita ajak untuk berbicara, untuk berdiskusi. Yang saya dapatkan di sini bisa mengefektifkan pembelajaran di dalam kelas Bu, dengan melakukan model pembelajaran yang berdiferensiasi, dan tentunya tadi dengan banyaknya diskusi dengan teman-teman seperti itu Bu. Jadi Bu Ida, dari percakapan kita hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa Bu Ida sudah mendapatkan gambaran nih untuk bagaimana caranya menciptakan pembelajaran di kelas agar lebih bervariatif lagi, serta menyesuaikan pembelajaran tersebut dengan kebutuhan belajar murid ya Bu Ida ya? Ya, betul Bu. Oke Bu Ida, saya tunggu kabar baiknya dari Bu Ida. Ya, terima kasih ya Bu untuk waktunya, kemudian untuk bincang-bincang hari ini di sela-sela kesibukan Ibu nih Bu. Ya, terima kasih sudah memberikan support serta motivasi kepada saya, dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini Bu terlaksana dengan baik dan nantinya bermanfaat untuk rekan-rekan saya juga, serta bisa membawa perubahan yang positif lagi di sekolah maupun di dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Iya, amin ya Bu Ida ya. Mungkin kalau lain waktu nih Bu Ida ingin bercerita lagi, jangan sungkan-sungkan cari saya saja. Iya Bu, iya. Baik, makasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Oke. Ida. Ini Assalamualaikum Bu Nofri. Waalaikumsalam Bu Ina. Oke Bu, saat ini Ibu sudah selesai melakukan coaching dengan Bu. Iya Bu. Iya Bu, alhamdulillah sudah. Bagaimana nih perasaan Bu Nofri setelah mengikuti coaching? Alhamdulillah senang sekali Bu, akhirnya Bu Ida bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas.
yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmennya, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan serta menemukan solusinya sendiri, Bu. Begitu ya Bu ya. Oke, oke. Menurut saya sebagai pengamat, proses coaching tadi antara Bu Novi sama Bu Ida sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan juga proses alur ceritanya itu sudah sesuai. Serta Ibu Novi tadi juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ida, sehingga Bu Ida menemukan solusinya. Apakah seperti itu tadi Bu ya? Iya. Dan juga coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Novi. Iya, Bu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru selesai dilakukan? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bagaimana caranya lebih memahami lagi proses kita Ibu, sehingga nantinya kalau saya melakukan coaching lagi saya jauh lebih baik lagi begitu Ibu. Begitu ya Bu ya. Tapi proses ceritanya itu yang lebih bagus lagi gitu ya Bu Iya, ya. betul sekali. Oke, yang terakhir nih, semoga saya memberikan masukan kepada Ibu, semoga kedepannya coaching yang Ibu lakukan lebih baik lagi. Amin. Oke, demikianlah kegiatan coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya Bu ya. Iya Bu. Saya tutup nih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum, Bu Rin. Waalaikumsalam Bu Ida. Silakan duduk Bu. Iya, terima kasih Bu. Iya. Gimana kabar hari ini Bu? Ya, sehat. Ya. Ida bagaimana? Alhamdulillah sehat juga nih Bu. Oke, jadi gini nih Bu Rin. Hari ini kan kita akan melakukan proses coaching nih. Ya, jadi sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bu Ina. Ya, jadi yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita untuk kegiatan ya Bu ya, untuk kegiatan coaching hari ini. Nah, di sini saya sebagai observer nih akan mengamati proses coaching antara coach dan juga nanti ada coachingnya Ibu ya, dengan langkah-langkah coaching yang sesuai dengan alur Tirta. Nah, apakah sudah sesuai nanti dengan alur Tirta atau belum gitu Bu ya. Nah, kemudian bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot ini kepada coach Ibu, dan juga bagaimana si coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, seperti itu ya Bu. Nah, jangan lupa juga ya Bu ya, untuk coaching disesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, gitu ya. Nah, jadi sebagai langkah awal, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu nih. Siap ya Bu ya? Siap Bu Ida. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih Bu. Kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari coaching hari ini? Oke, baik Bu Ida. Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berjawab. Oke, dan mantap ya Bu ya, kompetensi yang akan dikembangkan dari ketiga ini ya. Nah, cuman kalau dari ketiga kompetensi ini nih Bu, yang Ibu sampaikan barusan, Iya. kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik saat akan observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
pilihan Bu ya. Iya. Nah, kalau saya tahu nih kan Bu, mengapa 2 hal itu yang Ibu pilih? Karena Bu, dengan mendengarkan secara aktif kita akan fokus pada diskusi, nyambung gitu loh Bu. Nah, antara coach dengan coachnya. Sebab bila tidak fokus nih Bu, diskusi nanti akan sulit bagi saya untuk memberikan pertanyaan berbobot. Baik, Bu Rin. Jadi, menurut Bu Rina, saya harus mengamati tentang 2 kompetensi ini ya Bu ya, Iya. pada saat proses coaching nanti Bu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir atau pertanyaan kedua nih, Bu. Dalam proses coaching nanti, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan? Oke Bu, yang saya inginkan proses coaching kali ini, coach saya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, mantap nih. Ya, sudah sampai nih kita pada langkah indikator yang ingin dicapai Bu ya. Baik Bu Rina, demikian dulu praobservasi kita pada siang hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coachingnya Ibu. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar, dan nanti setelah ini kita akan mengobrol kembali ya untuk melakukan refleksi hasil coaching Ibu. Nah, baik Bu. Iya, baik Bu Ida. Assalamualaikum Bu Rina. Salam Bu Novi, silakan duduk Bu Novi. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Bagaimana kabarnya Bu Rina hari ini? alhamdulillah sehat Bu Novi. Bu Rina, apakah Ibu punya waktu luang hari ini Bu? Apa nih Bu? Saya sepertinya itu agak bingung sih. Tak seperti biasanya nih. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya mohon maaf dulu ya Bu ya. Saya mengganggu waktu Ibu nih. Tidak apa-apa. Kebetulan saya ada waktu luang Bu Novi. Begini Bu, sebenarnya saya ingin berdiskusi sama Ibu sebentar. Apakah boleh Bu? Boleh Bu Novi. Apa nih yang mau didiskusikan dengan saya? Coba Ibu ceritakan. Jadi begini Bu Rina, sebenarnya saya ingin diskusi tentang hasil supervisi kelas yang telah dilaksanakan kemarin Bu, yang diskusi waktu kemarin itu loh Bu. Oh begitu. Kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang Ibu harapkan? Saya itu berharap ya Bu Rina, dari diskusi hari ini yaitu semoga saya bisa melakukan perubahan terkait media pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu lebih bervariasi dan lebih baik lagi Bu Rin. Oh baik Bu Novi, mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini apa yang Ibu harapkan terlaksana ya Bu ya. Jadi apa yang bisa saya bantu? Coba Ibu ceritakan lebih detail. Sebelumnya terima kasih Bu Rina telah memberikan waktunya kepada saya. Jadi begini Bu Rin, pada hari Rabu kemarin kan saya diskusi sama Ibu nih. Nah, dari hasil supervisi tersebut saya mendapatkan beberapa catatan lah dari Ibu, yaitu diantaranya tentang media yang saya gunakan Ibu. Dalam catatan supervisi tersebut, media yang saya gunakan itu kurang tepat sepertinya Bu, kalau dari catatan Ibu ya. Nah, jadi pada saat itu saya hanya menggunakan media buku anak dan buku guru, sehingga saat KBM itu berlangsung, sebagian anak itu tidak memahami materinya, dan ada beberapa anak yang kurang semangat mungkin. Begitu ya Bu. Jadi dari hasil refleksi setelah melakukan supervisi di kelas dan teman-teman kecil ya, begitu ya Bu ya. Iya Bu Rin. Dalam pelaksanaan KBM Ibu, yaitu tentang media pembelajaran yang tidak bervariasi. Iya Bu Rina, dan saya juga merasakan sih sebenarnya Bu Rina tentang hal itu. Bahwasanya dengan media pembelajaran yang tidak bervariasi ini membuat anak-anak di kelas saya itu lebih pasif Bu Rin. Oh baik Bu Novi. Kalau boleh saya tahu nih Bu, dari diskusi kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan?
adanya perubahan penggunaan media pembelajaran saya, Bu, agar nantinya pembelajaran yang akan saya lakukan, anak-anak saya itu jauh lebih aktif dan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif, Bu Rin. Oke, itu luar biasa harapannya ini sampai pada diskusi kita tadi, yaitu adanya perubahan dalam penggunaan media pelajaran yang lebih bervariasi. Nah, kira-kira perubahan bagaimana sih yang Ibu harapkan ke depan ini? Saya ingin menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi, Bu Rin, dalam pembelajaran. Nah, dengan menggunakan berbagai media, terus mudah-mudahan anak-anak saya itu lebih aktif dan bersemangat dalam belajar, sehingga pembelajaran saya itu jauh lebih efektif dan berjalan sesuai harapan saya, Bu. Baik, Bu, luar biasa perubahan yang ini dicapai. Nah, Bu, oh iya. Nah, Bu, dari yang Bu Novi sampaikan tadi ya, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi ini bisa dikatakan kondisi yang ideal, ya Bu, begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas bisa dikatakan skala levelnya kalau sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi itu sudah 10 ya Bu ya? Iya, betul, Bu. Berbicara tentang skala dari level 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu mencapai? Wah, kalau ditanya masalah skala nih, Bu, saya itu sepertinya masih di level 6, Bu, di level yang ya bisa dibilang di bawah lah, Bu, masih di bawah KKM sepertinya seperti itu. Oh, level 6 ya Bu ya? Iya, Bu. Jadi di kondisi sekarang ini kira-kira nih Ibu ingin meningkatkan skala ke level berapa nih Bu? Agar adanya perubahan dalam penggunaan media yang bervariasi. Kalau saya berharap bisa meningkatkan kelas 8 atau 9 ya, Bu ya. Doakan saya ya, Bu. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan, saya inginkan bisa terwujud, dan nantinya saya juga bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman saya tentang penggunaan media pembelajaran, Bu. Amin, saya doain Ibu semoga apa yang diharapkan bisa terwujud ya Bu ya. Amin. Tujuan yang sangat mulia dalam mendidik anak-anak bangsa ya Bu ya. Terus semangat Ibu Nopri dalam melakukan perubahan ini. Oke Bu, jadi setelah saya mendengarkan cerita Ibu ini, untuk kondisi sekarang Ibu berarti masih di level 6 dan ini ditingkatkan sampai minimal 8 atau 9 begitu ya Bu ya. Insya Allah, Ibu. Nah Bu Nopri, kalau boleh saya tahu nih, rencana yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan dalam penggunaan media pembelajaran tersebut. Kalau berbicara tentang rencana ya, Bu Rin, saya itu ingin melakukan menciptakan perubahan dalam penggunaan media pembelajaran. Mungkin saya akan mulai dengan membuat media yang lebih bervariatif, Bu Rin. Misalnya nih menggunakan gambar bercerita, atau bisa juga dengan poster, atau mungkin dengan gambar 3 dimensi, Bu Rina. Wah, mantap sekali nih Bu Nok, rencana yang sudah Ibu susun. Nah Bu, selain rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, Ya. apalagi strategi lain yang akan Ibu lakukan nih di kelas Ibu? Oke, kalau untuk rencana yang kedua ya, Bu Rin, saya itu ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam membuat media pembelajaran yang berbasis IT lah, Bu Rin. Nah, tentunya dengan rekan sejawat saya yang lebih mengerti IT ya, Bu Rina ya. Jadi saya tidak hanya menggunakan gambar media, gambar 3 dimensi, namun saya juga akan menggunakan media berupa animasi atau video tentang pembelajaran, sehingga nantinya anak-anak saya itu akan lebih bersemangat lagi dalam belajar, Bu Rin. Wah, luar biasa Bu. Berarti rencana yang sudah Ibu rancang yaitu rencana pertama tadi kata Ibu akan membuat media berupa 3 dimensi. Iya. Gitu ya. Yang rencana kedua berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam membuat media pembelajaran berbasis IT. Nah, dari kedua rencana ini Bu, itu yang telah Ibu sampaikan tadi, mana yang akan Ibu dahulukan? Kemungkinan yang akan saya dahulukan ya, Bu Rin, rencana pertama, Bu, yaitu membuat media pembelajaran berupa gambar 3 dimensi. Karena rencana ini menurut saya nih lumayan mudah
untuk dilakukan ya Bu Rina ya, dan bisa dibuat dalam waktu dekat. Kalau rencana yang kedua, itu kan saya harus terlebih dahulu mencari waktu rekan sejawat saya agar nantinya tidak bentrok dengan kegiatan-kegiatan mereka gitu. Kegiatan yang lainnya ya Bu Rin. Oke, baik Bu. Tapi pilihan Ibu langkah pertama adalah membuat media pembelajaran berupa gambar 3 dimensi ya Bu ya. Iya Bu Rina. Nah, kalau untuk pembuatan media pembelajaran berupa gambar 3 dimensi untuk dilengkapi, menurut Bu Nofri ya, Ibu Nofri membutuhkan atau memerlukan support serta bantuan siapa saja nih Bu? Atau mungkin ini Ibu bisa melakukan sendiri? Kalau menurut saya ya Bu, tidak mungkin bisa saya melakukan sendiri ya Bu, ya pasti saya butuh support juga, terutama support dari Ibu sebagai bimbingan saya. Nah, untuk agar saya itu bisa menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, kan saya otomatis harus minta izin dulu sama Ibu gitu dalam pembuatan media pembelajaran. Selanjutnya saya juga akan butuh bantuan dari teman sejawat saya untuk membuat media pembelajaran yang berbasis IT tadi Ibu. Baik Bu Nofri, berarti Bu Nofri akan meminta bantuan kepada rekan-rekan Ibu di sekolah, semacam kolaborasi lah ya Bu ya. Iya Bu, betul. Saling berbagi ilmu dan pengalaman. Oh iya Bu, kalau masalah izin tadi, kalau izin meminjam barang apapun yang diperlukan untuk pembelajaran itu, insya Allah sekolah akan mensupport ya Bu ya. Terima kasih Bu. Oke Bu, untuk pelaksanaan dari rencana Ibu yang akan Ibu akan realisasikan. Kalau untuk merealisasikannya itu saya usahakan secepatnya Bu Rin. Bisa jadi di minggu depan saya mulai membuat poster atau gambar 3 dimensi terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya akan merencanakan untuk berkolaborasi lagi dengan teman sejawat dalam membuat media pembelajaran berbasis IT Bu. Oke Bu Nofri, semoga rencana yang Ibu susun terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih. Jadi dari percakapan kita hari ini Bu, apa saja yang Ibu katakan? Dari percakapan kita ini Bu, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara saya bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi Bu. Oke, jadi Bu Nofri dari percakapan ini dapat saya simpulkan bahwa Ibu sudah dapat gambaran tentang bagaimana menciptakan pembelajaran di kelas agar lebih efektif. Ya Bu ya? Iya Ibu, betul Ibu. Oke Bu, saya tunggu nih kabar baik dari Bu Nofri. Iya Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bu Rina nih atas waktunya, karena saya sudah mengganggu Ibu di sela-sela kesibukan Ibu kan ya Bu. Terima kasih juga sudah memberikan support dan motivasinya kepada saya, dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan tadi terlaksana dengan baik dan nantinya bermanfaat untuk rekan-rekan saya, terus bisa membawa perubahan yang positif Ibu. Iya Bu Nofri, sama-sama. Mungkin di lain waktu kalau ada yang ingin Ibu ceritakan, jangan sungkan-sungkan ya Bu Nofri ya. Iya Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya Ibu. Insya Allah saya selalu ada untuk Bu Nofri. Dan untuk guru-guru yang lain juga. Oke, terima kasih ya Bu Iya. atas waktunya. Sama-sama. Saya permisi dulu ya Ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rin. Waalaikumsalam Bu Ida. Silakan, Bu. Aduh, cerah nih nampaknya Bu. Apa Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ida. Oke, nah tadi Ibu sudah selesai melakukan proses coaching nih. Yang coachingnya tadi Bu Nofri ya Bu ya? Iya Bu. Iya, alhamdulillah sudah Bu ya. Oke, nah sebelum penutupan nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu dalam kegiatan pasca observasi. Boleh Bu Ida, silakan Bu. Nah, yang pertama nih, apa sih yang sudah Ibu lakukan terkait coaching pada hari ini? Nah, ini yang berkaitan dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Oke, baik. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur VIRTA, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab serta komitmen, sehingga alur tersebut bisa menggali, oke, menciptakan
mantap lagi ya Bu ya, udah sesuai ya Bu dengan yang observasi tadi ya Bu ya. Oke. Nah, oke Bu nih, menurut dari pengamatan saya juga nih, proses coaching tadi itu antara Bu Dina dan Bu Nur ini sudah berjalan dengan cukup baik kalau saya amati tadi. Dan juga proses alurnya ini sudah sangat sesuai nih dengan alurnya Tirta, serta Ibu Dina juga tadi sudah berusaha menggali nih pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih kepada Bu Notri, sehingga Bu Notri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan juga coaching tadi ini sudah sesuai dengan coaching yang Ibu laksanakan Bu ini ya. Oke, baik Bu. Jadi untuk pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu laksanakan? Baik, tidak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dengan cara memahami lagi proses cerita ini, ya. Jadi semakin sering saya lakukan proses cerita ini, semakin paham lah itu ya tidak. Sehingga nanti saat saya melakukan coaching itu lebih baik lagi. Sangat tepat Bu, yang luar biasa. Jadi semoga kedepannya kita melakukan coaching ini lebih baik-baik sesuai harapan kita semua ya Bu ya. Kita terus belajar dan belajar terus nih Bu. Ya baik, demikian kegiatan coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Kemudian saya tutup Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Iya Bu. Misi ya Bu. Iya, Bida. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Nop, silakan duduk Bu. Terima kasih Bu Ida. Bagaimana kabar Ibu Ida hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Baik Bu Ida, pada hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Bu Ida ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal nih yang akan saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bu Ida. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini ya Bu Ida ya. Di sini saya sebagai observasi nih Bu Ida akan mengamati proses coaching antara coach dan coaching, yaitu diantaranya langkah-langkah coaching sesuai dengan alur kita atau belum. Selanjutnya, kemudian bagaimana Ibu nantinya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan juga bagaimana coaching tersebut akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, yaitu Ibu ya Bu Ida ya. Oh ya Bu Ida, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu Ida ya. Di antaranya kan ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebagai langkah awal Bu Ida, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ida sebagai coach. Siap Bu Ida? Siap Bu. Ya. Nah, pertanyaan pertama dari saya yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu Ida kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 Bu. Ya. Yang pertama ada present, yaitu keadilan penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Ida, berarti ada 3 kompetensi yang akan Ibu yang Ibu sampaikan tadi itu kompetensi dari ketiga ini ya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik lagi Bu Ida? Oke, secara spesifik dulu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang spesifik lagi itu pertama mendengar aktif, ya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya Bu Ida ya. Nah, kalau saya boleh tahu Bu Ida, mengapa 2 hal tersebut yang Ibu sudah pilih? Iya, alasannya nih Bu, Ya. karena dengan mendengarkan secara aktif itu kita akan lebih fokus nih Bu pada diskusi. Fokus ya. Jadi iya, jadi kan tidak nanti kalau kita nggak
tidak mendengar aktif, tidak betul-betul mendengar apa yang disampaikan Coach, tentu akan apa ya Bu namanya, pikiran kita jadi buyar gitu loh Bu. Jadi nggak fokus memang di situ Bu, diskusi kita nggak nyambung gitu loh Bu. Nah sebab tadi bila tidak fokus tadi, maka diskusi itu akan sulit bagi saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Seperti itu Bu. Baik Ida, jadi menurut Ida saya harus mengamati tentang dua kompetensi tadi ya Ida ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, betul. Oke, nah untuk pertanyaan yang terakhir ya Ida ya, dalam proses coaching kali ini indikator yang bagaimana yang ingin dalam kegiatan coaching kali ini saya menginginkan coach ini menemukan solusi sendiri dari permasalahannya ini, atau dia menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Jadi sehingga coach ini bisa melaksanakan rencana aksi nyatanya, tidak ragu, tidak bimbang, karena memang sudah betul-betul dia ini sudah ada prosedur dan proses seperti itu. Baik Bu Ida, demikian dulu pra-observasi kita kali ini. Silakan Bu Ida melakukan coaching bersama coach Ibu nantinya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Dan setelah ini kita akan berbincang-bincang kembali untuk melakukan refleksi hasil coaching kita hari ini ya Bu Ida ya. Baik Bu. Saya permisi dulu ya Bu Ida. Ya, makasih ya Bu. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Rin, silakan duduk Bu. Silakan. Iya. Apa kabarnya nih hari ini Bu Ida? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Ida. Bu Ida, mohon maaf nih sebelumnya mengganggu Boleh. Gak apa-apa Bu, boleh. begini Bu. Saya mau minta waktu Bu Ida berkonsultasi. Boleh silakan. Kebetulan memang saya sedang ada waktu. Assalamualaikum. Ya, boleh. Terima kasih ya Bu Ida ya. Oke, Bu. Kalau boleh saya tanya nih Bu, apa yang mau Ibu ceritakan ke saya ini? Cobalah, silakan Ibu cerita. Jadi begini Bu, saya mau berdiskusi berkaitan dengan diskusi kelas yang sudah dilaksanakan di kelas saya Bu. Oh iya, boleh Bu, silakan. Sebelumnya terima kasih ya Bu Ida ya. Oke. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini saya mendapatkan pencerahan nih dari Ibu, bisa mendapatkan masukan dan saran yang membangun saya untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Oke Bu, baiklah. Nah, kira-kira nih Bu, setelah nanti kita selesai diskusi, apa yang mau Ibu harapkan dari diskusi kita ini? Oke Bu, yang saya harapkan nanti nih Bu dari diskusi ini adalah adanya perubahan cara mengajar saya agar lebih menyenangkan dengan anak-anak dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas ini. Oke Bu Din, dari bincang-bincang Bu Dina tadi dapat saya simpulkan Ibu bahwa Ibu berharap adanya perubahan Bu ya, Iya Bu. metode pengajaran Ibu gitu ya, dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan agar anak-anak itu tetap semangat belajarnya sampai akhir pembelajaran selesai begitu ya Bu ya. Iya. Kalau kita dapat simpulkan. Oke, nah coba Ibu ceritakan secara detail nih permasalahan Ibu. Mudah-mudahan saya pun nanti bisa membantu Ibu. Ya, Bu. Untuk kesempatan ini saya terima kasih ya Bu, Ibu sudah meluangkan waktu ini. Jadi begini tidak, ini terkait dengan hasil supervisi saya yang kemarin Ibu lakukan. Nah, itu kan ada catatan-catatan yang Ibu garis bawah ini ya Bu ya. Oke, betul. Masih ingat Ibu ya? Masih Oke, ingat Bu. oke. Menyangkut metode pembelajaran yang saya lakukan. Nah, dalam catatan tersebut Ibu tulis bahwa metode mengajar saya itu masih kurang kreatif. Jadi itu membuat anak-anak di kelas saya saat pembelajaran langsung berebut dan tidak fokus gitu. Iya, betul Bu. Jadi kemarin ya seperti itu hasil yang saya lihat di kelas Ibu waktu supervisi. Betul sekali Bu, metode yang Ibu gunakan
kan masih kurang bervariatif gitu ya Bu ya. Oke. Oke Bu Rin, kalau boleh saya tahu nih Bu, dari diskusi kita hari ini, apa yang mau Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan ini adalah perubahan saat saya mengajar itu, baik metode mengajar yang saya lakukan, sehingga anak-anak di kelas saya itu semangat dalam belajar, tetap fokus ya kan Bu. Oke, ya. Baik Bu Rin, ini luar biasa yang Ibu harapkan ya, perubahan yang Ibu harapkan. Ya tentunya ini kan tidak terlepas dari agar anak-anak kita ini bisa menjadi lebih baik lagi, ya Bu, baik dalam segi pembelajaran dia nanti ataupun bisa jadi karakter mereka harus kita pupuk dari kecil ya Bu ya. Jadi kalau saya tangkap tadi adanya perubahan gaya mengajar atau metode mengajar Bu Rina agar lebih menyenangkan dan membuat anak-anak ini tetap semangat dan fokus saat Bu Rina mengajar di dalam kelas mereka. Oke Bu Rin. Kalau untuk perubahan yang bagaimana yang ingin Ibu harapkan ke depan? Untuk perubahan ini Bu, terkhususnya Ibu dalam hal pembelajaran diferensiasi. Oke, ya. Dalam menggunakan berbagai cara yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan setiap murid dengan karakteristik serta tingkat kemampuan dan minat serta gaya belajar murid. Oke. Kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang menarik, pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. SE ya Bu ya. Oke, baik. Silakan Bu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan serta keterampilan dan keaktifan siswa. Oke, baik. Oke, jadi yang akan diterapkan di dalam kelas berarti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan ya Bu ya dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, ini luar biasa ini Bu. Saya acungi jempol Bu. Ya, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya Bu ya, dan juga dengan metode bercerita, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas ini untuk media pembelajaran Bu. Jadi dalam kondisi yang seperti ini Bu, idealnya ini kan kalau sudah pelaksanaan pembelajarannya sudah berdiferensiasi, adanya sosial emosional dari Bu ya, KSE. Nah, kalau idealnya ini kan udah di level 10 nih Bu, skalanya udah di level 10 ya Bu ya, bisa kita katakan. Nah, kalau kita berbicara tentang skala nih Bu, dari skala 1 hingga 10, gimana sekarang posisi Ibu? Sedikit apa saya itu kalau menceritakannya, karena saya ini rasa saya masih di level 6 lah Pak. Oke, nggak masalah itu Bu, tidak masalah ya. Oke Bu, jadi di kondisi sekarang ini Ibu ingin meningkatkan skala yang dari level 6 ini ke berapa lagi Bu? Dengan adanya perubahan dalam melakukan metode pembelajaran yang berdiferensiasi KSE. Harapan saya nih bisa saya tingkatkan sampai level skala 8 atau 9 dan mudah-mudahan apa yang saya inginkan ini bisa terwujud dan nantinya saya juga akan berbagi praktek baik ini kepada rekan-rekan saya dalam hal pembelajaran diferensiasi KSE ini Bu. Wah, ini luar biasa ini Bu, mudah-mudahan tercapai Bu ya. Oke, baik Bu. Semoga ini semua bisa terwujud. Tujuan Ibu memang luar biasa mulianya dalam mendidik anak-anak bangsa kita ini ya Bu ya. Namanya kita tahu ya kan, anak-anak kita sekarang memang perlu nih di post ya Bu ya. Oke, semangat terus Bu Rin. Iya bisa. Oke Bu, jadi setelah saya mendengarkan cerita Ibu dan untuk kondisi sekarang, Ibu kan masih di level 6 tadi, rasa-rasa Ibu masih di level 6 ya Bu ya. Dan Ibu akan meningkatkan ke level 8 sampai ke 9 ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke 10 Bu ya. Dengan idealnya ya Bu, itu kan cita-cita kita sebagai seorang guru. Oke mantap Bu, mudah-mudahan nanti betul-betul bisa tercapai semua ya Bu. Insya Allah bisa. Semoga apa yang menjadi harapan saya ini bisa terwujud. Amin ya. Oke Bu. Kalau boleh saya tahu nih Bu, apa usaha
yang akan Ibu lakukan ini untuk menciptakan adanya perubahan dalam model pembelajaran Ibu ini. Usaha itu mungkin dalam bentuk rencana ya Bunda ya. Rencana yang akan saya lakukan dengan adanya keluarga yang menjaga saya Bu, mungkin saya akan menggunakan beragam gambar. Oke, baik. Kemudian dari KPD atau lembar kerja dan juga laptop Bu, serta buku cerita. Karena nggak jauh-jauh dari laptop nih Bu, Iya ya. Bu. Iya. Zaman IT Bu. Zaman IT memang ya, nanti kalau kita jauh dari laptop nanti dibilang kita ketinggalan zaman Iya. ya Bu ya. Baik-baik Bu, ini dari cara yang bagus dengan metode pembelajaran yang menggunakan beragam gambar, media-media lain ya Bu ya, menggunakan LKPD, kemudian berupa gambar-gambar cerita ya Bu, dan juga menggunakan IT, berbasis IT lah, laptop Iya. ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan nanti anak-anak akan senang dan semangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Nah, Bu, selain cara yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, ada nggak strategi lain yang bisa Ibu lakukan? Oh, gitu ya, Bu, ya. Ada nih Bu, untuk rencana saya yang kedua nih Bu, saya akan mengajak rekan saya untuk berkolaborasi dalam melakukan metode pembelajaran berdifferensiasi KSE. Oke. Nanti saya akan meminta sejawat menjadi pengamat supervisi saya Bu pada saat saya melakukan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi KSP ini. Jadi dengan adanya monitoring ini, rekan sejawat saya bisa meminta masukan dan saran untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tentunya ini dengan rekan yang sudah paham juga dengan pembelajaran berdiferensiasi KSP ini ya Bu ya. Betul, ya betul itu Bu, memang kolaborasi ya Bu ya. Iya, Bu. Selalu diskusi ini teman-teman yang memang udah paham lah, udah gitu, paham Bu. passion ya Bu ya, udah hantam Iya. gitu. Betul Bu, keren nih Bu rencana yang sudah Ibu rancang ini. Tapi kalau yang pertama tadi yang saya dapat tangkap bahwa Ibu akan membuat modul ajar berdiferensiasi KSE ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, yang kedua berarti Ibu akan berkolaborasi ini dengan rekan sejawat, meminta rekan untuk menjadi mentoring ya, agar bisa mendapatkan tentu masukan dan juga saran. Ini keren Bu. Nah, dari kedua rencana ini kan Bu, mana ini yang paling Ibu dahulukan idealnya? Sepertinya yang pertama yang akan saya lakukan adalah menciptakan adanya perubahan saya mengajar saya. Mungkin saya akan menggunakan beragam media, gambar, kemudian LKPD, lembar kerja, dan juga tadi di berbasis IT ya. Baik Bu, berarti ini pilihan Ibu untuk langkah pertama ya Bu ya, Iya. pembelajaran dengan menggunakan banyak media ya, Iya, itu yang Bu. pertama gitu. Oke. Nah Bu, kalau untuk pembuatan modul ajar berdiferensiasi KSE ini menurut Ibu, Ibu memerlukan bantuan atau support dari orang lain, atau ini bisa nih Ibu kerjakan sendiri aja nih tanpa harus ada dukungan dari yang lain gitu lah Bu? Tentunya nih tidak, saya membutuhkan dukungan dari pimpinan seperti tidak, ya tidak. Iya, oke siap Bu, siap, saya Ya, siap. saya juga akan berdiskusi dengan rekan-rekan saya yang sudah paham dengan pembelajaran berdiferensiasi KSE, dan saya akan banyak bertanya dengan rekan-rekan saya. Betul ya, sosialisasi kita Iya. itu ya, kalau ini kita sama rekan guru, kita memang harus selalu nih berdiskusi, berkomunikasi. Ini yang kita perlukan. Baik Bu, itu berarti diskusi ini kan tentunya kolaborasi lah dengan teman-teman Bu, saya Iya. berbagi-bagi ilmu dan juga pengalaman, berbagi pengalaman. Oke Bu, kalau untuk pelaksanaan perencanaan Ibu, kapan ini akan dilaksanakan? Insya Allah tidak semakin cepat dan semakin baik. Iya, Ya, semakin cepat itu iya, ya. semakin cepat dan bagus. Semakin cepat. Semakin bagus. Oke, mantap Bu. Insya Allah minggu depan ya Bunda, saya akan mempraktekkan model pembelajaran berdiferensiasi KSE. Oke, keren perencanaan ini. Oke Bu, semoga bisa terlaksana dengan baik. Nah Bu, dari percakapan kita hari ini, apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan ini Bu, saya mendapatkan kabar bagaimana cara saya bisa memberikan pembelajaran di dalam kelas dengan melakukan model pembelajaran berdiferensiasi KSE.
banyak diskusi tentang sekolah. Oke, keren nih Bu. Ya, jadi nih Bu Rin, dari percakapan ini dapat saya simpulkan bahwa Ibu Rina ini sudah mendapatkan gambaran nih, ya, rencana-rencana Ibu ya untuk bagaimana menciptakan pembelajaran di kelas agar lebih bervariatif serta menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid ya Bu. Oke Bu. Jadi saya tunggu kabar baiknya Bu untuk pelaksanaannya ya, mudah-mudahan nanti ini semua terlaksana dengan baik. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya, sebesar-besarnya saya ucapkan waktu saya sudah kesibukan Ibu. Terima kasih sudah memberi support dan motivasi kepada saya, dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini terlaksana dengan baik dan nantinya bermanfaat untuk masyarakat Jawa serta membawa perubahan yang positif di kelas serta sekolah kita. Oke, bagus sekali Bu Rin. Oke, sama-sama Bu Rin. Jadi lain waktu nih, kalau memang ada yang Ibu ingin ceritakan kembali, ingin Ibu diskusikan ke saya, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke ruangan saya, jumpai saya Bu ya. Iya, Bu. Oke, baik Bu Rin. Iya, oke. Iya, terima kasih nih Bu. Iya, waktu kita nggak banyak nih Bu. Iya, Iya. saya disibukan nih Bu, sudah meninggalkan kelas. Oke Bu ya. Iya, izin ya, Bu. betul-betul. Oke, yuk. Oke. Assalamualaikum, Bu, ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam, Bu Nufri. Silakan duduk. Terima kasih Bu Ida. Iya. Bu Ida, tadi saya sudah melihat Bu Ida sudah menyelesaikan coaching dengan Bu Ina ya Bu Ida. Alhamdulillah sudah Bu. Ya. Bagaimana perasaan Bu Ida ini setelah melakukan coaching bersama Bu Ina tadi? Perasaan saya senang Bu, senang ya Bu. Luar biasa nih Bu. Akhirnya permasalahan Bu Rina yang menjadi unek-unek dia beberapa hari ini Bu Rina bisa nih menemukan solusi gitu. Alhamdulillah ya, Bu Ina. Ya, dari permasalahan dia pada saat melaksanakan pembelajaran di dalam kelasnya. Jadi sudah selesai dan Ibu sudah sangat senang ya. Iya, betul Bu. Saya juga turut senang Bu mendengarnya. Karena Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan nih Bu Ida, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dalam kegiatan pasca observasi. Boleh Bu, boleh ya. Siap kan Bu Ida? Siap Bu, silakan Bu. Pasti siap ya Bu Ida ya. Insya Allah. Yang pertama Bu Ida, apa saja nih yang sudah dilakukan terkait coaching Ibu pada hari ini terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching ini sesuai dengan alur kita nih Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian perencanaan aksi serta tanggung jawab atau komitmennya. Nah, sehingga alur tersebut ini bisa menggali coaching. Coaching Bu Rina tadi menceritakan nih permasalahannya dan mampu menemukan solusinya sendiri seperti itu. Nanti sudah baik ya Bu Ida ya proses coachingnya. Nah Bu Ida, menurut saya nih sebagai pengamat, karena tadi saya kan ikut mengamati Iya, Bu Ida ya, proses coaching antara Bu Ida dan Bu Rina tadi itu sudah berjalan dengan baik dan proses alur ceritanya sudah terlihat Bu Ida ya. Serta Bu Ida tadi sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobotlah kepada Bu Rina sehingga Bu Rina sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Proses coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Rin? Iya Bu. Nah, oke Bu Ida, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Bu Ida, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ini dengan cara lebih memahami lagi nih Bu, proses cerita ini kan harus saya dapat nih Bu, proses cerita itu harus selalu nih Bu. Iya, agar terbiasa belajar lagi gitu, agar bisa menghasilkan coaching yang lebih baik lagi dari yang hari ini seperti itu. Bagus sekali Bu Ida. Memang kita ini harus belajar dan belajar terus ya Bu Ida Iya ya. betul Bu. Nah, baik Bu Ida, semoga kedepannya kita
dan coaching untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Iya Bu, betul Bu. Oke, sampai di sini proses pasca observasi kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita kali ini bisa menjadikan kita manusia lebih baik lagi. Amin. Saya tutup ya Bu Ida Iya, ya. Bu. Iya, iya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Novi. Saya Bu Ida. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, Iya, Bu iya. Ida. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching kami pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima